Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah ya kalau sehat, semangat. Untuk yang hari ini siapa yang hadir? Hadir Hadir semua. semua. Ya, Masya Allah keren-keren ya anak-anak ini. Oke. Jadi untuk hari ini, kalian ada yang inget kah? Mohon maaf. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Farah silakan dipimpin. Oke, terima kasih Farah untuk memimpin doa. Jadi kalian ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang ketiga. Kemarin kita membahas tentang keselamatan kerja di dapur. Nah, ada yang ingat gak kalau di dapur biar kita selamat dari kecelakaan kerja kita harus ngapain aja? Yang pertama harus ngapain? Berdoa. Betul. Kedua, Pakai APD-nya berupa apa kalau kita di kitchen? Safety jacket, apalagi? Safety shoes, apron, topi, betul, masih inget ya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk yang hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Coba sekarang kita bayangin, kalau misalkan kita sudah mematuhi keselamatan aspek-aspek K3 di dapur, tapi ternyata ada teman kita yang kecelakaan di dapur, kita harus tahu kan cara menanganinya. Nah, sekarang ada yang pernah kena cipratan minyak pas di dapur? Apa yang harus dilakukan? Dibasahi dengan air, air. Nah, secara dasarnya kalian udah tahu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari itu. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai siswa tata boga, kalian juga harus tahu bagaimana cara menangani kecelakaan di dapur. Bukan hanya pintar dalam memasak saja, tapi harus tahu juga cara menangani hal-hal tersebut. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di dapur. Oke. Jadi untuk materi hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik terampil dalam mempraktikkan langkah pertolongan pertama melalui simulasi berkelompok dengan tepat. Nah, semoga kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak P3K itu apa? Coba, siapa yang berani? P3 apa? Pengertian yang kalian tahu deh, nggak apa-apa. Obat-obatan pertolongan pertama. Definisinya. Menangani apa? Menangani luka. Menangani luka. Jadi P3K ini singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, P3K ini adalah upaya yang diberikan secara cepat dan tepat kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat kesehatan sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Ini dikutip dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2018. Nah, sekarang kan kita lagi ngebahas tentang P3K di dapur. Nah, dalam konteks di dapur ini, P3K mencakup tindakan penanganan awal terhadap luka bakar, luka sayat, luka teriris, atau tersengat listrik, terjatuh atau hingga pingsan ringan. Nah, ini sering terjadi karena aktivitas penggunaan peralatan panas kita di dapur, peralatan tajam, serta paparan dari bahan kimia dan listrik itu. Oke, dapat dipahami ya pengertian P3K? Ya. Oke, kita lanjut. Tujuan P3K di dapur ini ada 5. Yang pertama, menyelamatkan nyawa korban sebelum mendapatkan pertolongan medis profesional. Yang kedua, mencegah perburukan kondisi atau infeksi akibat luka terbuka. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan tanggap darurat bagi seluruh pekerja di dapur. Lalu yang terakhir ini meningkatkan kesadaran K3 yang kemarin kita sempat bahas di minggu lalu terkait K3 di lingkungan dapur. Nah, lalu yang berikutnya ada prinsip dasar P3K di dapur. Ini prinsip dasar P3K di dapur ini dirangkum dalam konsep save, check, dan care.
sebagai adaptasi dari pedoman keselamatan kerja di area industri boga menurut International Labour Organization atau ILO 2021. Ini yang pertama, safe the area. Pastikan area aman dari sumber bahaya seperti api, minyak panas, uap, gas bocor atau peralatan listrik basah sebelum menolong korban. Jadi kita sebelum menolong korban, pastikan area yang di sekitar kita tuh aman. Jangan pokok prinsipnya menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sekiranya bisa dibantu, baru boleh membantu korban seperti itu. Lalu yang kedua, assess the victim. Periksa kondisi korban apakah sadar, mengalami luka bakar atau luka sayat atau pingsan ringan. Lalu yang ketiga ada first action. First action ini berikan pertolongan sesuai jenis cedera, seperti mendinginkan kalau kita kena luka bakar, menghentikan pendarahan kalau kena luka sayat, dan menenangkan korban. Lalu yang berikutnya, emergency help. Jika cedera berat, segera minta bantuan tenaga medis atau bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang berikutnya, check cleanliness. Pastikan tangan dan alat bantu bersih untuk menghindari infeksi. Jadi sebelum menolong korban, pastikan kalian ini bersih tangannya, sudah cuci tangan dan terbebas dari bakteri. Lalu yang berikutnya, handle carefully, lakukan tindakan dengan hati-hati agar tidak memperparah luka. Lalu yang terakhir ini, keep monitoring, pantau kondisi korban sampai bantuan medis datang kalau memang kondisinya tambah parah. Ini ada identifikasi resiko kecelakaan kerja di dapur, ada luka bakar, luka sayat, terpeleset, tersengat listrik, keracunan atau pingsan ringan. Ini kalian bisa baca sendiri, ini juga sudah saya share di grup PPT-nya, jadi bisa kalian pelajari secara mandiri ya untuk yang identifikasi resiko kecelakaannya. Ini untuk peralatan P3K yang wajib ada di dapur, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, alat pelindung diri, seperti sarung tangan, masker, lalu alat pembersih seperti antiseptik yaitu betadine, alkohol, kapas, kasa steril, terus alat penutup luka, alat bantu darurat, obat ringan dan tambahan khusus seperti krim atau obat-obatan lainnya. Oke, untuk berikutnya, ini kita setelah mendengarkan materi dari saya mau kalian membuat kelompok, berbagi menjadi 5 kelompok. Di sini ada berapa orang yang hadir? Pokoknya kalian silahkan bentuk sendiri. Saya tidak akan membagi kalian dalam kelompok. Yang penting terbagi menjadi 5 jumlah kelompok ya. Maksudnya terbagi menjadi 5. 5 kelompok. Jadi mungkin ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah, silakan membentuk sendiri ya. Nah, setelah terbentuk kelompok, saya mau kalian diskusi. Untuk yang kelompok 1 ini ada Aziza sama Nabila. Silakan kalian diskusi kalau misalkan ada kasus teman kalian yang di dapur terus terkena luka bakar, apa yang kalian akan tangani. Ini sesuai pengetahuan kalian saja dulu ya, nggak apa-apa. Itu untuk kelompok Nabila sama Aziza ini luka bakar. Untuk kelompok Farah, Elis dan Hana ini luka sayat. Untuk Nadira, Aul, Isya itu untuk luka terpeleset. Untuk Rafid dan Dimas pingsan ringan, dan Davinda dan Vina ini terkena listrik. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian diskusi terkait penanganan yang kalian tahu untuk kasus seperti ini ya. Oke, silakan untuk diskusi. Oke, waktu diskusinya dari sekarang ya, silakan diskusi. Cara membedakan pingsan ringan dan berat itu gimana ya? Pingsan ringan tuh hanya untuk kayak yang dia kelelahan, sedikit kelelahan, bukan yang terlalu pingsan. Berat itu yang kayak dia emang punya penyakit seperti itu loh. Oke, silakan semua anggota kelompoknya berdiskusi ya, aktif semua. Ini boleh di-post di sini. Boleh. 1 sudah. Oke.
Kelompok 2, 3, 4, Sudah. 5. Sudah. Oke, berarti tinggal nunggu kelompok 1 ya. Sudah? Pintar. Oke, waktunya habis. Kita akan lanjut ke simulasi ya, anak-anak. Jadi, untuk yang pertama, kelompok 1 silahkan untuk menyebutkan penanganan seperti apa yang akan kalian lakukan jika teman kalian atau kalian sendiri kena luka bakar. Dicuci terus. Selama 10 sampai 30 menit. Terus? Ya, terus? Kasih salam terus? Dikorban lagi. Oke. Mungkin kelompok 1 bisa maju, kita akan simulasi langsung. Nanti yang maju per kelompok 2 orang aja ya, sebagai penolong dan korban. Oke. Oke, kita masuk ke penanganan yang pertama ya, teman-teman anak-anak minta diperhatikan. Ini temannya lagi maju ke depan. Jadi untuk penanganan kecelakaan luka di dapur itu luka bakar. Ini untuk tutorialnya. Tadi dari Nabila dan Aziza sudah menyebutkan disiram dengan air mengalir. Nah, itu sudah benar, tapi ada tahap-tahapan yang masih belum maksimal. Seperti yang pertama. Ini siapa yang mau jadi korbannya? Apa? Nabila. Yang pertama, silakan Prita ikutin sesuai perintah di sini ya. Hentikan aktivitas memasak dan jauhkan korban dari sumber panas seperti kompor, oven, dan wajan. Lalu yang kedua, lepas perhiasan atau pakaian di sekitar luka agar tidak melekat kulit melepuh. Oke, sudah. Oke, yang ketiga, ini tadi benar yang dikatakan Aziza. Dinginkan luka dengan air mengalir suhu normal selama 10-20 menit untuk menurunkan suhu jaringannya. Lalu yang keempat, keringkan perlahan dengan kasa steril, jangan digosok. Ini silahkan dipakai. Jangan digosok. Dibuka caranya. Dibuka ininya, alatnya. Itu sudah tahu apa itu? Kasa, benar. Ada anak-anak ada yang mau gunting, Bapak lupa membawanya. Pinjam dulu ya, Aus. Sudah ada, Nak. Ini silahkan dipakai ya. Nah, setelah dikeringkan, tutup luka dengan kasa steril yang lembab. Jangan gunakan kapas. Karena kenapa kalau pakai kapas? Lengket ke lukanya, malah makin susah dibersihkan. Oke, sudah. Hindari penggunaan bahan tradisional. Biasanya kalian ada nggak yang pernah kena luka bakar terus pakai mentega, pakai odol? Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Nanti setelah kalian setelah kalian tahu teori ini, jangan dipraktekkan seperti itu karena itu malah membuat semakin infeksi. Tidak sesuai dengan penanganan yang seharusnya seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, minta tepuk tangan dong untuk Aziza dan Nabila. Silakan duduk, terima kasih ya. Oke, nah jika luka melepuh luas atau bernanah, segera bawa fasilitas ke dokter karena pada prinsipnya P3K ini hanya menolong sesaat. Seperti itu ya. Lalu untuk yang berikutnya kelompok 2, silakan siapa yang mau maju? Hana dan Eli, silakan maju. Oke, siapa yang jadi penolong, siapa yang jadi korban? Korban, Hana penolong berarti ya. Untuk kelompok 2 ini luka saya. Tadi menurut kalian seperti apa? NaCl. Terus? Dikasih obat merah. Obat merah itu apa? Dibersihkan ke alkohol terus. Baru dikasih obat merah, habis itu dipersah. Oke, sekarang kita ke prakteknya ya. Nah, luka saya yang pertama, cuci tangan penolong dengan sabun. Cuci tangan dulu, udah cuci tangan. Tekan luka menggunakan kasa steril hingga perdarahan berhenti. Ngadep ke anak-anak teman-teman dong. Oke, sudah. Setelah darah berhenti, bersihkan area sekitar luka dengan larutan antiseptik. Tahu antiseptik yang mana? Ya, ini. Oke, sudah.
Tutup luka dengan plester atau perban steril. Ini plesternya. Di plaster dulu. Dikasa dulu baru. Diperban baru di plester biar kuat. Terus jika luka cukup dalam atau pendarahan tidak berhenti dalam 10 menit, segera rujuk ke layanan medis. Oke, ini sudah ya teman-teman. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya Elisana. Ya. Kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke materi terakhir, yang terakhir. Sekarang saya akan melakukan evaluasi. Silahkan kalian buka handphone dan scan QR yang ada di depan ya. Ini sekaligus games buat kalian karena ini nanti gamesnya berisi tentang soal-soal yang tadi sudah saya jelaskan pada hari ini. Sudah bisa semua? Sudah bisa ya? Ada yang belum bisa? Sebentar, Kak. Sudah semua? Sudah? Atau kalian langsung buka kuisis nggak apa-apa, nanti masukin kode yang ada di sini. Ini namanya ditulis nama asli atau Boleh, nama asli nggak apa-apa, nama panggilan Sama. juga nggak apa-apa. Sudah semua ya? Oh iya lali. Maaf deh, Mas. Pina sudah? ini bisa ganti karakter kok? Boleh, boleh. Sudah? Oke. Siapa? Sebentar ya, nanti saya mulai dari device saya. Ini siapa, Hana? Enggak, aku nggak tahu. Oke. Sudah? Kok punya aku nggak ada? Ayo baru 2 yang gabung, yang lainnya segera ya. Sudah? Iya, sebentar ya. Pakai yang kode di depan aja ya. Iya. Jangan dicoba. 532428. Sarah sudah. Siapa lagi? Pakai kode aja ya. Belum. Nah, sudah ada yang bergabung. Ana udah nggak? Nah, sudah banyak yang gabung, 8 orang. Oke, kita mulai ya. Oke, gamesnya dan evaluasinya kita mulai. Sudah. Harus mulai. Silahkan dikerjakan ya. Oke, Nyal ini siapa Nyal? Pemimpin. Davinda di atas, pintar Davinda. Oke, lanjut Davinda. Volleyball ini siapa? Aziza ya, pintar. Mentah ini siapa Mentah? Ya betul, Davinda. Sudah
Sudah. Yeay. Oke, tepuk tangan untuk Loli-Loli. Ini udah bisa. Oke, games dan evaluasinya sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Azizah boleh simpulkan karena posisi yang paling pertama. Wow. Silahkan. Tadi kita belajar tentang apa aja hari ini? Hari ini kita belajar tentang P3K. P3K. Yang mana P3K itu adalah persoalan pertama saat kecelakaan kerja. Betul. Lanjut. P3K dilakukan untuk mencegah kecelakaan tersebut menjadi lebih parah. Kecelakaan kerja itu ada apa aja yang di dapur yang biasa terjadi di dapur? Luka-lukaan, luka sayat, kepleset, Ya. pingsan ringan. Tandingan. Oke, pintar. Tepuk tangan dong untuk kita. Jadi untuk hari ini saya anggap kalian sudah paham semua karena dari evaluasi kognitif 78% dari kalian ini sudah memahami materi kita pada hari ini. Lalu untuk evaluasi praktek tadi, saya apresiasi kalian karena sudah bisa melakukan simulasi dengan tim kelompoknya masing-masing. Oke, minggu depan kita materinya melanjutkan tentang personal hygiene. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.